membuat video permintaan dari 2 orang siswa dari Sukabumi dan Jakarta Timur. Yuk kita bersiap. Sekarang kita akan belajar tentang perpangkatan kelas 9 SMP ya. Oke, siap-siap segala sesuatunya. Kita fokus pada pembelajaran kita. Tapi sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah berkenan untuk mensubscribe tayangan ini. Berikut juga menekan tombol yang tersedia di situ. Oke ya. Kita akan mulai dengan konsep perpangkatan ya. Andaikan kita punya angka 2, kemudian dikalikan dengan 2, dan kita sudah paham semenjak SD juga itu pasti hasilnya adalah 4. Tapi kita lihat, ada berapa duanya? Ada 2, maka bisa kita tulis 2 pangkat 2. Duanya dari situ, karena duanya ada 2 buah. Dan hasilnya 4. Sebagaimana kita ketahui. Oh gampang, itu mah anak SD juga tahu. Oke, tapi kita akan lanjut ya. Sekarang bagaimana kalau 5 dikalikan dengan 5, kemudian dikalikan lagi dengan 5, kemudian dikalikan lagi dengan 5. Oke, ya. Itu hasilnya kalau kita pakai kalkulator itu 625 lah. Ada berapa limanya? Ada 1, 2, 3, 4. Maka bisa kita tuliskan 5 pangkat 4. 4-nya dari situ. Karena 5-nya ada 4 buah dikali-kalikan dan hasilnya 625. Oke ya. Paham? Oke, next dengan yang ketiga. Andaikan kita punya angka 3 dikalikan dengan 3, dikalikan dengan 3 lagi, dikalikan dengan 3 lagi, terus kita kalikan lagi dengan 3, kita kalikan lagi dengan 3, kita kalikan lagi dengan 3, dan kita kalikan lagi dengan 3. Kalau pakai kalkulator hasilnya adalah 6.561. Coba kita hitung, ada berapa tiganya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka bisa kita tulis 3 pangkat 8. Dari mana 8-nya? Oh, dari situ. Ya, karena 3-nya ada 8 buah dikali-kalikan. Hasilnya 6.561. Dari situ kita bisa mengambil sebuah kesimpulan ya. Bahwa jika kita mengalikan A, kali A, kali A, kali A, kemudian terus kali A lagi, terus kali A lagi, ya, kemudian kali titik, 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 kemudian dikalikan dengan A. Kita hitung A-nya ada berapa misalkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus titik, titik sampai N. Oh, berarti kita bisa tuliskan A pangkat N. Dari mana N-nya? Karena dari situ. Ya, A-nya ada N buah dikali-kalikan. Oke. Itu kesimpulan yang pertama. Tapi lucunya adalah bahwa kalau kita punya angka min 2 dikalikan dengan min 2, kita sudah tahu sama-sama minus kali minus hasilnya positif, yaitu 4. Ada berapa min 2-nya? Ada 2, maka bisa kita tuliskan min 2 pangkat 2. Kita sepakati hasilnya 4. Tapi bagaimana kalau misalkan min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2, itu hasilnya adalah 16. Dari mana 16? Dari 4 kali 4. Ya, sama dengan 16. Dari mana 4 itu? Dari min 2 kali min 2, hasilnya 4. Kemudian dari min 2 kali min 2 itu kali hasilnya 4. 4 kali 4 adalah 16. Itu bisa dituliskan min 2 pangkat 4, hasilnya adalah 16. Dari mana 4? Ada min 2-nya 4 buah dikali-kalikan. Oke. Sekarang kita perhatikan yang ketiga. Saya punya min 2 dikalikan dengan min 2 dikalikan lagi dengan min 2. Itu bisa kita tuliskan sebagai min 2 pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena min 2-nya ada 3 buah, toh? Dari mana itu? Coba kita lihat sekarang. Itu bisa dituliskan 4 dikalikan min 2. 4-nya dari mana? Dari min 2 kali min 2 hasilnya 4 ya. Pada poin pertama kan begitu ya. Berarti 4 kali min 2 hasilnya min 8. Oh, berarti min 2 pangkat 3 hasilnya min 8. Coba kita perhatikan lagi yang ini. Min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2. Itu bisa kita tuliskan sebagai minus 2 pangkat 5. Ya, ada berapa minus 2-nya? Ada 5 buah. Dan itu bisa kita tuliskan sebagai 16 kali min 2. Dari mana 16? Itu dari min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 hasilnya 16. 16 dikalikan min 2 hasilnya min 32. Oh, berarti disimpulkan min 2 pangkat 5 adalah minus 32. Dari sini
kita juga bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa minus A kali 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 titik 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 kali minus A. Ya, coba kita hitung minus A-nya berapa biji? 1, 2, 3, 4, 5, titik, 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 sampai N. Maka hasilnya adalah A pangkat N. Ini berlaku jika N-nya merupakan bilangan genap. Apa bilangan genap? Kamu tahu kan? 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Tapi bisa juga minus A kali minus A kali minus A kali minus A kali minus A. Ya, kemudian kali titik, 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 kali minus A, di mana minus A-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, titik, 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 sampai N, itu hasilnya minus A pangkat N. Kalau begini, itu berlaku untuk apa? Untuk N-nya bilangan ganjil. Apakah bilangan ganjil? Yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan kawan-kawan. Ya, oke, tolong diingat hal ini. Yes, kita sekarang lanjut dengan yang berikutnya, yaitu perkalian bilangan pangkat. Yang pertama, misalkan kita punya 4 dikalikan dengan berapa? Dengan 8. Ya, itu bisa kita tuliskan sebagai 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3. Karena kita tahu 4 adalah 2 pangkat 2. 8 adalah 2 pangkat 3. Tapi kita juga tahu bahwa 4 kali 8 itu hasilnya adalah 32. Dan kamu juga sudah paham bahwa 32 adalah 2 pangkat 5. Dari situ kita bisa mengambil suatu mungkin kesimpulannya bahwa 2 pangkat 5 itu nampaknya bisa juga dituliskan sebagai 2 pangkat 2 ditambah 3. 2-nya dari situ. Dan 3-nya diambil dari 2 pangkat 3. Tapi kita lihat perkalian yang lain. Misalkan yang kedua. Misalkan saya mengalihkan 9 dikalikan berapa ya? Oke, dikalikan 81. Itu bisa dituliskan sebagai 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 4. Ya, bahwa 9 bisa dituliskan 3 pangkat 2, dan ingat 81 bisa dituliskan 3 pangkat 4. Kamu sudah tahu itu ya. Oke, tapi 9 kali 81 ternyata 729. Ya, dan 729 itu merupakan perpakatan dari 3 pangkat 6. Coba kita lihat dari situ, ternyata 3 pangkat 6 itu ternyata bisa dituliskan sebagai 3 pangkat 2 ditambah 4. 2-nya dari 3 pangkat 2. 4-nya dari 3 pangkat 4. Ada pola begitu ya ternyata. Coba kita periksa lagi pada bentuk yang ketiga. Kita punya 16. Kita kalikan deh dengan 32 misalkan ya. Maka bisa dituliskan 2 pangkat 4 dikalikan 2 pangkat 5. Bahwa 16 kan bisa dituliskan dalam 2 pangkat 4 ya. Dan 32 bisa dituliskan dalam bentuk 2 pangkat 5. Coba kita kalikan pakai kalkulator. 16 kali 32 ternyata 512. Oke? Nah, dan 512 ternyata merupakan 2 pangkat 9. Coba kita cek dari situ bahwa 2 pangkat 9 itu bisa dituliskan sebagai 2 pangkat 4 ditambah 5. 4-nya dari 2 pangkat 4 diambil dari situ. 5-nya dari 2 pangkat 5. Oke. Dari pola itu ternyata kemudian bisa disimpulkan bahwa A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Ingat itu. Itu akan dipakai kemudian sama kita ya. Oke. Itu yang pertama. Yang berikutnya, kita berbicara tentang pembagian bilangan pangkat. Misalkan kita punya 8/4. Itu kan bisa dituliskan 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Ya, oke, tapi 8/4 ternyata itu hasilnya 2 atau 2 pangkat 1. Coba kita lihat dari situ, curiga bahwa 2 pangkat 1 ternyata bisa ditulis sebagai 2 pangkat 3 dikurang 2. 3-nya dari 2 pangkat 3 yang atas, 2-nya dari 2 pangkat 2 di bawah. Ada pola begitu.
Ya, coba lihat yang kedua. Sekarang misalkan saya punya 243 dibagi 9. 243 itu bisa tuliskan 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Tapi 243 dibagi 9 ternyata hasilnya kan 27. Dan 27 itu bisa tuliskan sebagai 3 pangkat 3. Curiga dari situ bahwa 3 pangkat 3, oke, yang itu bisa dituliskan sebagai 3 pangkat 5 min 2. 5-nya diambil dari 3 pangkat 5 yang atas dan 2-nya diambil dari 3 pangkat 2 yang bawah. Oh, dari situ kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Ingat juga yang ini. Oke, kita akan aplikasikan dalam contoh soal nanti. Kemudian sebelum ke contoh soal, kita akan berbicara tentang bilangan pangkat negatif. Kita ingatkan tadi 8/4 itu ternyata bisa dituliskan sebagai 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2 atau 2 pangkat 3 min 2. 2 pangkat 3-nya dari atas. Tapi 2 pangkat 2 yang bawah ketika naik ke atas jadi minus 2. Oke, setiap pangkat yang dari bawah naik ke atas jadi minus. Coba kita lihat lagi yang ini. 243 dibagi 9 adalah 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Itu bisa dituliskan 3 pangkat 5 min 2. 3 pangkat 5-nya dari situ. 3 pangkat 2 dari bawah naik ke atas jadi minus 2 pangkatnya. Yes. Sekarang coba lihat yang ketiga. Misalkan kita ingin membagi 625 dibagi 125, yaitu 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 3. Dituliskan 5 pangkat 4 min 3, 5 pangkat 4-nya dari atas. 5 pangkat 3 naik ke atas jadi minus 3. Nah, dari situ semua kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk 1 dibagi A per N itu bisa dituliskan dalam bentuk A pangkat minus N. Ya, ingat yang ini. Oke. Nah ini ya. Sekarang sebelum kita masuk ke latihan soal, coba bilangan pangkat dipangkatin lagi. Ya, disebutnya bilangan pangkat berpangkat, yaitu A pangkat 2 dipangkatkan 2. Itu kan sama saja dengan A pangkat 2 kali 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Ya. Maka 2 pangkat 2 dipangkatkan 2 itu bisa dituliskan 2 pangkat 2 plus 2 dari atas itu kan? Ya, teori yang tadi bahwa pangkatnya dijumlahkan. Itu hasilnya 2 pangkat 4. Curiga dari situ, ya, nampaknya 2 pangkat 4 yang itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 2. 2 yang ini dari 2 pangkat 2 yang awal. 2 yang itu dari pangkatnya. Oh, bisa jadi begitu. Oke, kita periksa yang kedua. Saya punya 3 pangkat 4 dipangkatkan 2, itu kan artinya 3 pangkat 4 dikalikan 3 pangkat 4. Ya, atau 3 pangkat 4 dipangkatkan 2, itu bisa dituliskan 3 pangkat 4 plus 4. Dari sana, sifat yang tadi, ya, tinggal dijumlahkan pangkatnya atau sama dengan 3 pangkat 8. Curiga dari situ bahwa 3 pangkat 8 yang itu, ya, itu bisa dituliskan sebagai 3 pangkat 4 kali 2. 4-nya diambil dari 3 pangkat 4 yang itu, dan 2-nya diambil dari pangkatnya kemudian. Oke, sekarang kita lihat yang ketiga. Andaikan saya punya 2 pangkat 5 dipangkatkan 3, itu kan artinya 2 pangkat 5 dikalikan 2 pangkat 5 dikalikan 2 pangkat 5. Oke, itu artinya 2 pangkat 5 dipangkatkan 3 itu sama dengan 2 pangkat 5 tambah 5 tambah 5 dari situ toh. Ya, kalau dijumlahkan menjadi 2 pangkat 15. Dari situ kita curiga bahwa 2 pangkat 15 itu bisa dituliskan sebagai apa? Sebagai 2 pangkat 5 kali 3. 5-nya diambil dari 2 pangkat 5 yang awal, 3-nya diambil dari perpangkatan 3-nya. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa jika A pangkat M dipangkatkan lagi N, itu hasilnya A pangkat M kali N. Nah, ya, itu. Oke, sekarang kita mulai masuk ke contoh-contoh soal. Siap-siapkan alat tulisnya, kita ikuti ya contoh soal berikut. Yang pertama,
Yang pertama itu andaikan saya punya 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 2 kalikan 5 pangkat 3, kita otak-atik yang bawah. 5 pangkat 2 ditambah 3. Oke, sifat yang itu hasilnya 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 5, maka hasil pembagiannya adalah 5 pangkat 0. Setiap bilangan dipangkatkan 0, hasilnya pasti 1. Oke? Good. Sekarang yang kedua, 3 pangkat 7 dikalikan 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 3, kita otak-atik yang atas menjadi 3 pangkat 7 ditambah 2. Hasil yang atas kita lanjutkan jadi 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 3, hasilnya 3 pangkat 9 dikurangi 3 atau 3 pangkat 6. Pakai kalkulator, 729 atau bisa kamu kalikan sendiri deh. Yes. Sekarang berikutnya 2 pangkat 7 dikalikan 6 pangkat 7 per 4 pangkat 7. Ya. Itu bisa tuliskan ya seperti itu, ya, 2 kali 6-nya dikurungin, ya 2 kali 6 adalah sama dengan 12, yang bawahnya tetap. 12 ternyata bisa dituliskan 3 kali 4. Ya, setelah itu 4 pangkat 7-nya bisa didodet yang atas dan yang bawah karena sama, maka hasilnya adalah 3 pangkat 7. Oke. Next, selanjutnya ya. Kita lanjut dengan contoh yang kedua. Ya, yang pertama itu kalau kita punya 10 pangkat 6 kali 10 pangkat 2 dibagi 25 pangkat 3 kali 8 pangkat 3. Kita otak-atik dulu 10-nya diubah menjadi 2 kali 5, 4-nya diubah jadi 2 pangkat 2, 25-nya kita ubah jadi 5 pangkat 2, dan 8-nya diubah menjadi 2 pangkat 3. Oke, selanjutnya kita otak-atik bahwa dituliskan 2 kali 5 pangkat 6 bisa dituliskan 2 pangkat 6 kali 5 pangkat 6. Jadi pangkatnya menyebar. Kemudian 2 pangkat 2 dipangkatkan 2 jadi 2 pangkat 4. 5 pangkat 2 pangkat 3 menjadi 5 pangkat 6. Toh 2 pangkat 3 dipangkatkan 3 hasilnya 2 pangkat 9. Dari situ coba kita lihat. Ada suku yang sama 5 pangkat 6. Kita dodet aja yang atas dan yang bawah. Sisanya 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 9. Yang atas ternyata jadi 2 pangkat 10. Toh yang bawah tetap. Hasilnya adalah 2. Oke. Next. No, yang kedua, 21 pangkat 5 per 9 pangkat 2 dibagi 7 per 2 kuadrat. Maka pembagian 7 per 2 diubah menjadi perkalian 2 per 7. Ya. 21 diubah menjadi 3 kali 7 pangkat 5. 9-nya diubah menjadi 3 pangkat 2. Oke, kita sebar. 3 kali 7 pangkat 5 menjadi 3 pangkat 5 kali 7 pangkat 5. Sementara yang bawah menjadi 3 pangkat 4. Toh? Ya, sementara 2 yang dalam kurung menjadi 2 pangkat 2, 7 yang bawah dipangkatkan 2 menjadi 7 pangkat 2. Oke, ya. Nah, selanjutnya adalah per masing-masing. 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 4 menjadi 3 pangkat 5 min 4. 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 2 hasilnya 7 pangkat 5 dikurang 2. Sementara 2 pangkat 2 tetap di situ ya. Nah, kemudian kita kurangkan aja. Jadi menjadi 3 pangkat 1 dikalikan 7 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 2. Hasilnya 3 kali 343 kali 4 hasilnya 4116. Oke. Silakan kamu coba ya di otak-atik. Gunakan pensilnya, gunakan bolpennya sambil otak-atik. Kita lihat contoh yang ketiga. Ya, pertama kita punya 64 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 5. 64-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 6. Oke? Sepakat ya? 16-nya diubah menjadi 2 pangkat 4. Sepakat juga ya? Yang bawah 4-nya diubah jadi 2 pangkat 2. Dengan sifat perpangkatan, ya, maka yang 2 pangkat 6 dipangkatkan 2 jadi 2 pangkat 12. 2 pangkat 4 dipangkatkan 3 menjadi 2 pangkat 12. Karena 4 dikalikan 3 saja. Yang bawah menjadi 2 pangkat 10. Tinggal 2 dikalikan 5 ya, 10. Tapi 12 itu bisa dituliskan menjadi 2 pangkat 2 plus 10. Karena kita patokannya pangkat yang terkecil, 2 pangkat 10. Begitu bujang itu ya. 2 pangkat 12 menjadi 2 pangkat 2 ditambah 10. Kemudian bentuk yang itu menjadi 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 10. Sifat perpangkatan. Yang itu pun berubah menjadi 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 10. Tapi kan kita tahu bahwa 2 pangkat 2 itu kan hasilnya 4. 2 pangkat 2 yang itu juga hasilnya 4. Oke, dengan penjumlahan biasa kita lihat bahwa 4 ditambah 4 agar lebih sederhana diubah menjadi 8. Ya, 8 kali 2 pangkat 10. Dari situ kelihatan 2 pangkat 10 yang atas dengan yang bawah sudah sama. Apa yang kita lakukan? Dodet yang atas dan dodet yang bawah. Maka yang tersisa adalah angka 8. Selesai. Sederhana. Ya. Sekarang yang kedua coba.
Kita punya X pangkat N min 1 kali Y pangkat N dipangkat 3 dibagi X pangkat 2N dikalikan Y pangkat 6 plus N, ya, tentukan A per B. Coba kita lihat, ya, kalau dipangkatkan 3, pangkatnya dikalikan 3, Y pangkat N dipangkatkan 3, maka N dengan 3-nya dikalikan menjadi 3N, oke, kita mainkan di situ, yang bawahnya tetap. Kemudian kita sederhanakan, yang atas dengan yang bawah dibagi, maka kita punya X pangkat 3N min 3 dikurangi 2N. Yang itu pun sama, ya, Y pangkat 3N dibagi Y pangkat 6 plus N itu menjadi Y pangkat 3N dikurangi 6 min N. Oke, kita selesaikan bahwa bentuk 3N min 3 min 2N menjadi N min 3, kemudian bentuk yang itu kurungnya dibuka menjadi min 6 min N. Oke, kita selesaikan menjadi X pangkat N min 3, ya, itu sama dengan A, ya, sesuai dengan keinginan. Kemudian 2N min 6 itu adalah B. Sehingga karena yang ditanyakan A per B, maka kita tuliskan N per 3 dibagi 2N min 6. 2-nya ditarik keluar, sehingga kita punya yang bawah itu 2 kali N min 3. Suku N min 3, atas dan bawah sama, tinggal didodet saja. Sehingga hasilnya adalah 1 per 2. Sangat sederhana. Oke, selanjutnya kita lihat contoh yang keempat. Ya, ada poin 1. Seperti itu, ada suku yang sama, jangan ragu-ragu, dodet aja suku yang samanya, ya. 1 per T pangkat 3-nya dodet, yang tersisa sederhana, 1 per T pangkat 7 dibagi 1 per T pangkat 2. Prinsip pembagian, tinggal pangkat yang atas dikurangi pangkat yang bawah. Jadi 1 per T pangkat 7 min 2. Hasilnya berapa? 1 per T pangkat 5. Kita menyebar menjadi 1 pangkat 5 dibagi T pangkat 5. 1 pangkat 5 kan 1, ya. 1 per T pangkat 5. T pangkat 5 kalau ke atas jadi T pangkat minus 5. Ingat, sifat pangkat negatif. Selesai. Oke. Ini contoh yang berikutnya, ya, 2 pangkat 2015 ditambah 2 pangkat 2014 ditambah 2 pangkat 2013 per 14 sama dengan 2 pangkat N. Kita akan mencari nilai N, maka kita ubah 2015 menjadi 2 ditambah 2013, dan 2014 kita ubah menjadi 1 ditambah 2013. Sementara 2013 yang itu kita tetap. Patokannya 2013, pangkat yang terkecil. Kemudian, prinsip perpangkatan, bahwa 2 pangkat 2, ya, itu kita pisahkan. Yang ini 2 pangkat 1-nya kita pisahkan juga. Ya, sehingga kalau dari 2 pangkat 2013 itu tetap saja. Ingat, 2 pangkat 2 itu ternyata 4. Yes, oke, simpan di situ. 2 pangkat 1 adalah 2, ya. Dan 2 pangkat 2013 itu sama dengan 1 kali 2 pangkat 2013. Nah, coba kita lihat, menjadi sederhana. 4 yang itu, ditambah 2 yang itu, ditambah 1 yang itu, kita tambahkan dia menjadi 7, toh? Penulisan jadi sederhana, dikalikan 2 pangkat 2013. Tapi lucunya, 7 dan 14 bisa saling membagi. 14 dibagi 7, 2. Simpan 2-nya di bawah, kan? Sehingga, bisa kita tuliskan itu hasilnya 2 pangkat 2012. Sehingga nilai N itu adalah 2012. Itu yang diinginkan. Oke. Itulah contoh-contoh soalnya. Berikutnya kamu tinggal latih jurus-jurus yang tadi dengan 4 soal yang beranak. Mohon maaf, 4 soal tapi beranak, kamu latih. Nggak ada anak pinter dan anak jenius tanpa berlatih. Silakan berlatih. Ketika ada masalah, ada link pembahasan yang bisa kamu klik. Di situ ada pembahasannya. Oke, selamat berlatih. Ya, tetap semangat. Kita bertemu dalam materi berikutnya. Ciao.